Subscribe sekarang dan komen, menurut elu, Indonesia harus lebih dekat ke arah Serikah atau Cina? Harga HP elu naik, harga baju naik, harga makanan naik. Ini bukan kebetulan, ada perang besar yang sedang terjadi. Dua negara terbesar di dunia lagi perang, bukan pakai senjata, tapi pakai tarif. Dan perang ini udah masuk ke dompet elu. Namanya perang dagang. Kedengarannya membosankan. Hari ini kita bongkar semuanya. Kenapa ASS dan China berantem, dan gimana ini ngefektin kantong elu langsung. Perang dagang itu simpelnya ketika satu negara naikin pajak barang impor dari negara lain. Amerika pasang tarif gila-gilaan ke barang Cina, sampai 145%. Barang seharga 1 juta, pajaknya 1,45 juta. Cina nggak diam, mereka balas tarif ke produk Amerika. Dua raksasa saling pukul, dan setiap pukulan mereka, dunia bergetar. Kenapa AS agresif ini? Karena puluhan tahun Cina jual barang super murah, dan pabrik-pabrik Amerika pada tutup satu-satu. Di 2026, China punya masalah baru yang lebih besar. Ekonomi goyah, properti ambruk, pengangguran anak muda meledak di mana-mana. China punya kota baru yang dibangun tapi nggak ada yang tinggal. Ghost cities. Triliunan dolar terkubur, dan itu mulai balik menghantam mereka. China investasi lebih dari 60 triliun dolar di properti selama 20 tahun. Sekarang nilainya anjlok, properti ambruk, kekayaan rakyat ikut ambruk. Mereka stop belanja, ekonomi melambat. Solusi Cina? Ekspor sebanyak-banyaknya ke seluruh dunia. Cina banjirin dunia dengan barang murah, HP, baju, mobil listrik. Negara-negara lain panik karena produk lokal mereka kalah bersaing. Pram melihat ini dan langsung gasken tarif. Tujuannya biar barang Cina mahal, pabrik Amerika bangkit lagi. Tapi efeknya nyebar ke seluruh dunia. Perusahaan besar langsung panik. Apple pindah produksi iPhone ke India, Samsung ikut geser. Rantai produksi global 30 tahun mulai berantakan. Di tengah semua chaos ini, ada satu negara yang posisinya krusial. Punya nikel terbesar dunia, 270 juta penduduk. Namanya Indonesia. Februari 2026, Prabowo tanda tangan perjanjian dagang dengan Amerika. Tarif 19%. Kedengarannya bagus, tapi ada syarat yang bikin China nggak senang. Syaratnya, Indonesia harus pastiin barang Cina nggak bisa numpang lewat ke Amerika. Artinya, kita harus milih kubu. China udah investasi gede banget di Indonesia. Jalan tol, pabrik nikel, pelabuhan. Kalau hubungan rusak, semua itu bisa berantakan. Analis bilang China nggak akan serang Indonesia. Karena itu justru bikin kita makin dekat ke Amerika. Tapi Indonesia punya kartu truf yang jarang disebut, nikel. Bahan utama baterai EV. Ekspor nikel Indonesia naik lebih dari 30%. Investasi pabrik baterai masuk deras. Ini efek langsung dari perang dagang dua raksasa itu. Oke, cukup soal geopolitik. Yang paling elu rasain langsung adalah efek ke harga. Dan ini yang jarang dijelasin dengan jujur. Tarif ke China bikin biaya produksi naik. Itu biaya diterusin ke konsumen. Makanya HP, laptop, dan gadget naik harganya, bukan salah toko. Baju dan tekstil juga kena. Pabrik pindah dari China ke Vietnam, tapi proses pindahnya lama, jadi harga masih kacau sementara ini. Yang lebih gila, tarif ini bikin inflasi naik di Amerika sendiri. Rata-rata keluarga Amerika Serikat keluar $1.500 lebih per tahun. Nggak ada yang menang. Indonesia, ekspor kita ke Amerika Serikat dan Cina bisa kena dampak. Tekstil dan elektronik tertekan. Tapi di sisi lain, ada peluang yang jarang datang. Perusahaan yang lari dari China butuh tempat baru. Vietnam udah penuh, India naik. Indonesia dengan 270 juta penduduk. Ini momen langka. Gimana elu sikapi ini? Pertama, paham bahwa harga naik bukan semata inflasi lokal. Ada faktor global yang nggak bisa dikontrol sendiri. Kedua, perhatiin industri yang naik. Baterai EV, pengolahan nikel, logistik. Ini bukan hype, ini efek langsung dari perang dagang global. Ketiga, Indonesia nggak bisa milih kubu. Paling pintar adalah main di tengah. Ambil untung dari keduanya, jangan ikat diri ke salah satu. Negara yang main di tengah dua kekuatan besar biasanya paling diuntungkan. Apakah perang dagang ini bakal berakhir? Tidak dalam waktu dekat. Tapi apakah Indonesia bisa keluar lebih kuat? Sangat bisa, kalau mainnya benar. Sekarang elu tahu kenapa harga naik. Bukan karena pedagangnya rakus, bukan karena pemerintah gagal.
Ada perang besar di balik semua ini. Ilmu ini penting buat generasi elu yang akan kerja dan bisnis di dunia yang makin kompleks. Yang ngerti situasi, yang bisa bertahan. Itu tadi baru permukaannya. Masih banyak yang bisa kita bahas. Kalau lu mau episode lanjutannya, komen di bawah dan subscribe sekarang.